Saya sudah bisa untuk menebak algoritma yang akan diberikan oleh siapapun yang memberikan bantahan itu. Kalau misalnya tidak masuk algoritma yang sudah ada, yang dibangun oleh ulama dari abad 4 sampai abad 9, dia sendirian ini ada tanpa ada konfirmasi dari ulama-ulama yang ada di masa itu, udah jelas ini palsu. Belum melihat kertasnya, baru melihat narasinya, saya sudah bisa mengatakan itu palsu karena tidak sesuai dengan algoritma yang sudah dibangun oleh ulama dalam catatan kitab-kitab mereka tentang nasab itu. Wah kaji, misalkan begini, ada orang mengaku saya pengurus NU, maka saya sekarang mau mencalonkan diri menjadi ketua umum PBNU karena dari dulu saya dari MWC saya sudah jadi pengurus MWC. Sebagai apa dulu pengurus MWC? Saya sebagai LBM. Nah, tahun berapa? Tahun 2024 Yai Imam Syafi'i ketua PCNU Lampung Barat. Betul tidak? Ada sekretarisnya tadi hadir. Punya kan dilaminating kan? Nanti ada orang mengaku pengurus PCNU Lampung Barat tahun 2024, mengaku dia wakil sekretaris misalnya. Mana dia bikin palsu di komputer, sendiri nama dia. Satu, iya ada nama dia Soeharto misal. Tapi di punyanya Yai Imam Syafi'i tidak ada nama Soeharto. Di punyanya Sekjen tidak ada. Tahunnya sama, tanda tangannya sama di bawahnya. Tapi namanya beda. Ini Soeharto muncul di dalam manuskrip dia doang sendiri. Di punya orang lain, pengurus lain tidak ada nama Soeharto. Ini yang salah ini sendiri, apa yang banyak itu? Ini nih sendiri yang palsu nih. Dia hanya bikin kepalsuan ini untuk nyalon ketua umum PBNU. Itu yang terjadi dengan Nasab Alwi daripada manuskrip-manuskrip yang coba untuk mengelabui publik itu yang telah dikemukakan. Dan kita bertanggung jawab tentang narasi-narasi seperti ini karena ini narasi ilmiah. Kajian ilmiah dibalas dengan ilmiah, bukan dibalas dengan kedustaan manuskrip-manuskrip. Dan kalau kita bongkar memalukan Pak. Kitab-kitab Balawi itu kan udah banyak tuh. Kita bongkar satu-satu memalukan. 90% kedustaan. Kitab-kitab ulama yang dikatakan muhaddis. Alwi bin Tauhid itu muhaddis. Tapi kalau kita uji kitabnya, dia menunjukkan ada dalam manuskrip anu, ada dalam kitab anu. 90% kedustaan. Tapi kita tadinya nggak mau bongkar ini, tapi mereka itu membuat narasi yang luar biasa, antek PKI lah. Bahkan saya sekarang disebut turunan Cina. Buktinya katanya dia nggak pakai nama bapaknya, pakainya nama kakeknya. Berarti dia nggak mau ketahuan sebagai antek Cina. Iya, luar biasa itu orang-orang yang ingin menjadi cucu Nabi, kemudian memakai framing. Saya ini sejak kecil hidup dengan kakek nenek. Karena orang tua saya umur saya setahun atau 2 tahun itu tidak ada jodoh. Saya dengan kakek saya dengan keluarga ibu saya. Itu ya masa iya sekarang saya melupakan keluarga besar, nama keluarga besarnya Bani Usman. Itu bisa dilihat bagaimana keluarga Bani Usman. Banyak yang di PBNU juga pada tahun ini dari keluarga Bani Usman itu. Nah, banyak juga yang jadi politisi dan lain sebagainya. Nah, sebagai keluarga besar kayak kita ingin berterima kasih karena saya dididik sejak kecil di dalam keluarga itu yang melindungi kita dan sebagainya. Nah, kita menggunakan nama barokah daripada kakeknya ibu saya itu, namanya Usman. Saya menggunakan Imaduddin Usman. Katanya itu kenapa dia menggunakan kakek dari ibunya? Karena bapaknya itu antek daripada komunis Cina. Ya Allah. Ini yang ngomong sekelas Imam Jumbo ini. Nah ini kita yang begini-begini tidak mau menanggapi. Dia cuma
banyak yang klarifikasi. Tadi juga ada yang SMS dari Komandan Banser Provinsi Banten yang juga merangkap wakil Ketua Panglima Laskar PWI Banten. Itu Komandan Banser tingkat provinsi, itu wakil Komandan PWI Banten. Hei, ini bener nggak ini? Katanya PKI ini antek Cina katanya. Ya, coba lihat saja wajah saya Cina enggak? Ada sih Cinanya katanya. Waduh, sama aja. Ada sih ini orang kata saya nambah-nambahin aja. Lah semua orang Indonesia ini ada Cinanya, Pak. Iyalah. Semua orang Indonesia ini ada Cinanya. Apalagi kalau keturunan Banten, neneknya Cina. Raden Patah itu Cina. Kenapa? Ibunya Sio Banci. Ibunya Raden Patah itu Sio Banci, Cina. Kemudian punya anak Raden Patah, menikah dengan Brawijaya, kan punya anak Raden Patah. Raden Patah berarti turun Cina. Apa Raden Patahnya yang istrinya Sio Banci ya? Raden Patah ya punya istri Sio Banci ya. Raden Patah punya istri Cina, Sio Banci, punya anak keturunan. Di antaranya adalah istri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sultan Maulana Hasanuddin Banten namanya Nyai Ratu Purnama Kirana Sidi. Nyai Ratu Kirana Purnama Sidi dinikah oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Berarti Sultan Maulana Hasanuddin ada Cinanya dong. Ada putih-putihnya sedikit. Ya terus ke anak-anak cucunya sampai ke kita-kita hari ini. Ya ada Cinanya sedikit. Iya kan? Terus lagi apalagi orang Lampung Palembang. Iya. Makanya masih putih-putih. Kalau yang ada agak hitam itu pasti yang dari Jawa, dari Banten, dari Sunda atau dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau yang ada mentereng sedikit asli berarti. Ya, nanti kita akan kembangkan karena sudah malam di dalam tanya jawab. Yang terpenting adalah bahwa yang kita lakukan hari ini bukan karena kebencian. Lihat kitab saya 2018, saya itu ngarang kitab Al-Fiqratun Nahdiyah, masih mengisbat Ba'alawi. Karena yang saya ketahui Ba'alawi ini turunan Nabi waktu itu. Wa min Bani Hashim Ba'alawi. Coba kitab Al-Fiqratun Nahdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah. Itu tentang pemikiran-pemikiran ke-NU-an. Mulai di dalam bidang tauhid, akidah, dalam fikih, dan bagaimana Harakah Nahdiyah ada di situ.